Our topic today is urutan bilangan bulat dan pecah. I hope after you study about this material, you can membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat, membandingkan dan mengurutkan bilangan pecahan, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan bulat dan pecahan. Okay. Do you still remember about this? What is it? Yes, this is garis bilangan. Zero number. This is positive integers. And this is negative integers. Okay. Nah, I hope that you can compare these integers with less than atau kurang dari or greater than, lebih dari. Let's try ya. Number 1, negative 12 and 12. Less than or greater than ya. What do you think? Good. The answer is less than. Why? Because negatif 12 terletak di sebelah kiri dan 12 terletak di sebelah kanan. Jadi yang terletak di sebelah kanan itu adalah lebih dari, dia lebih besar nilainya. So the answer is less than. Okay. Number 2, 0 and negative 3. What is the answer? Okay, good. Greater than. Because 0 di tengah ya. Negatif 3 terletak di sebelah kirinya 0. Jadi 0 greater than negative 3. Okay, next. 19 and 29. Yes, this is less than. 19 kurang dari 29 ya. Good job. Next. 123 dengan 132. Great. Less than. 123 kurang dari 132. Oke. Remember this ya. Nah, untuk bilangan bulat negatif, semakin besar angkanya, semakin kecil nilainya. Jadi, kalau jumpa bilangan yang ada negatifnya, kita lihat angkanya. Kalau mau kita bandingkan, yang mana yang lebih besar angkanya, dia akan lebih kecil nilainya. Oke. Nah, untuk selanjutnya, kalau bilangan bulat positif, semakin besar angkanya, tentu nilainya akan semakin besar. Oke ya, ingat konsep ini ya. Next, how about this? Compare these integers with less than or greater than. Negatif 123 dengan negatif 132. Can you? Nah, this is still comparing integers ya. Masih tentang membandingkan bilangan bulat. Tapi kalau kita lihat ini angkanya lebih besar ya. Nah, untuk membandingkannya sama seperti kita membandingkan bilangan bulat positif, yaitu dengan memperhatikan nilai tempatnya. Yang pertama itu bilangannya sama-sama 1, jadi belum bisa kita bandingkan. Kita lihat posisi selanjutnya. 2 ini posisinya sebagai ratusan, puluhan, sebagai puluhan. Yang 3 ini posisinya sebagai puluhan juga. Nah, kalau kita lihat angka 2 dengan angka 3, mana yang lebih besar? 3. Puluhan terbesar yaitu 3, berarti nilainya lebih kecil. So, the answer is greater than. Oke, berarti lebih besar negatif 123 ya. Karena 2-nya lebih kecil. Oke, memakai konsep yang tadi ya. Next, negatif 4657 dengan negatif 4567.
Nah, posisinya bilangan yang pertamanya sama-sama 4 dan ini sama-sama ribuan ya. Sama-sama 4, berarti belum bisa dibandingkan. Kita lihat posisi selanjutnya, nilai tempat selanjutnya. 6. Di sini dilingkari 65 ya, karena di situ letak perbedaannya. Yang ini 56. Oke. Ratusan terbesar yaitu 6. Berarti nilainya lebih kecil. Jadi 4657 dia angkanya lebih besar, tapi karena ada negatif jadi nilainya lebih kecil. So the answer is less than. Can you? Okay. We continue to the next example. Nah, untuk yang ini, yang di sebelah kiri itu ada 5 bilangan ya. Berarti cara bacanya 54.321. Negatif ya. Kemudian dibandingkan dengan negatif 5.432. Kita bandingkan dari bilangan yang pertama. 5 yang di kiri dengan 5 yang di kanan itu walaupun sama-sama 5, tapi ternyata nilai tempatnya berbeda. Yang pertama itu sebagai puluh ribuan. Yang kedua itu sebagai ribuan. Mana yang lebih besar antara puluh ribuan dengan ribuan? Ya, betul. Yang lebih besar adalah puluh ribuan. Berarti nilai yang lebih kecil yaitu? Oke, great. Berarti ini jawabannya adalah less than. Karena lebih kecil yang 10 ribuan. Oke. Let's try ya. Number 1, 435 dengan 453. Less than or greater than? Good job. Less than. Can you? Alhamdulillah. Number 2. Write this number on your book ya. Number 3. Number 3 I give you as an example. So what is the answer? The answer is less than or greater than? Greater than. Okay. Number 4. Write it on your book ya, as your exercise. Number 5. Number 6 as an example. So we can discuss it together. We can answer together. The answer is less than or greater than? Okay, less than. Why? Because di sini yang membedakannya terletak di dua nilai tempat yang terakhir, yaitu di puluhan dan satuan. Kita lihat yang puluhannya terlebih dahulu. Yang di sebelah kiri puluhannya 5, yang di sebelah kanan puluhannya 2. Berarti puluhan yang lebih besar adalah 5. Jadi dia nilainya lebih kecil. So the answer is less than. Okay. Number 7 as an exercise ya. Write it on your book. Okay. Next, we will comparing fractions. Membandingkan bilangan pecahan. Nah, there is a pizza. Ahmad eats 2 slices of pizza. That is the slices ya, 2 slices. Adam eats 4 slices of pizza. That is 2 slices. Okay. Can you make the fractions? Bisa nggak anak Miss membuat pecahannya? Let's make together ya. The first we make the line-nya first. Kita buat garisnya terlebih dahulu. Kita buat pernya. Oke. Ahmad eats 2 slices. Ahmad makan 2 potong. Berarti 2. The top and the bottom there are 8 slices of pizza ya. Ada 8 pizza keseluruhannya. Berarti per 8. Oke.
Next, Adam. We make it together. Adam eats 4 slices. So 4 over 8. Okay. Can you compare the fractions? Bisa nggak anak Miss membandingkan pecahannya? Mana yang lebih kecil, mana yang lebih besar? Great. Less than ya. Karena penyebutnya sudah sama-sama 8, berarti kita bisa langsung membandingkan yang mana yang lebih kecil, mana yang lebih besar. So, the answer is less than. Okay, for your information, bagaimana cara menyederhanakan? Nah, kita mau menyederhanakan ya. Menyederhanakan pecahan itu dengan sama-sama membagi 2 dengan 8, sama-sama bisa dibagi berapa? Bagi 2. Jadinya 1/4. Ini mau kita sederhanakan nih. Yang Adam lagi. 4/8 bisa disederhanakan menjadi sama-sama dibagi berapa bisanya ya? Oke, dibagi 4. Good job. Berarti hasilnya adalah 1/2. Bisa anak Miss menyederhanakannya? Oke. Can we continue? Nah, that is cake ya. Can you make the fractions again? Ada berapa kue yang utuh di situ? Ada 3 potong ya. 3 potong dari keseluruhannya ada 4. So, the fraction is 3/4. Or we can read 3/4. Okay, next. There are 6 slices. So we can make the fractions 6/8. Okay, next. There are how many slices ya? 9 slices over 12. Okay. Can we see in the picture? Potongannya sama ya. Besar kuenya sama. Terus kalau dipotongnya juga sama. Padahal kita potongnya makin kecil. Awalnya 1 potong, kita bagi 2 lagi, terus kita bagi 3. Tapi ternyata sama, yang diambil itu sama. Nah, ini menyebabkan pecahan senilai. Itu dinamakan pecahan senilai. Karena besarnya sama, terus walaupun kita potong menjadi lebih kecil, tapi tetap perbandingannya sama. Jadi ini dinamakan equivalent fractions atau pecahan senilai atau setara. Oke. Nah, wah, that is cake again. So delicious ya. There is one slices ya. Can you make the fraction again? 1/5. Good job. And then, wow, so delicious that picture, that cake. There is 1 slices again. We make the fractions again ya. 1/8. Can you compare the fractions? Can you? Good job. Yes, you are right. We cannot compare the fractions. Kita tidak bisa membandingkan pecahannya secara langsung. Why? Kenapa? Karena penyebutnya berbeda. Jadi harus disamakan terlebih dahulu dengan mencari KPK-nya. Do you still remember about KPK? Oke, good. 1/5 dengan 1/8. Berapa KPK-nya ya? Great. 40. So, the ways is same ya. Langkah-langkahnya sama kayak menyamakan penyebut biasa. 40 dibagi 5, 8. Bagi 1, 8. And then, next, 40 bagi 8, 5. Kali 1, 5. So, can you compare? Yes, that is greater. Karena penyebutnya udah sama, berarti kita bisa langsung ya. 8 lebih besar dari 5. Atau, I have a trick for this
question. If you want to compare two fractions, you can use this trick. Ya. What is the trick? Nah, can you see the blue line? Garis warna biru. Kita kalikan. Hasilnya adalah 8. And then, can you see the red line? 5 kali 1, hasilnya 5. Nah, kalau kita lihat 8 dengan 5 mana yang lebih besar nilainya? 8, berarti jawabannya adalah greater than. Oke, can you? Nah, for compare two fractions, you can use this trick ya. You can use KPK or you can use trick. Oke, let's try number 1. 2/3 and 4/9. Can you? Nah, kalau di sini pakai KPK. KPK antara 3 dan 9 yaitu 9. So, langkah-langkahnya sama ya. 9 dibagi 3 kali 2. Oke, good. 6. And then 9 dibagi 9 kali 4. The answer is 4. So, can we see ya? Penyebutnya udah sama. So, we can compare the fractions. 6 and 4. Who is greater? Siapa yang lebih besar? Okay, so the answer is greater than. Okay, next. Nah, for number 2, number 3, and number 4, you can write first ya on your book or on your paper. That is your exercise. Okay. Okay, next. Now, we try to compare more than two fractions ya. Jadi kita di sini akan membandingkan yang lebih dari 2 pecahannya. How to compare more than two fractions? Nah, number 1. Urutkan dari yang terkecil. Jadi di sini diminta untuk mengurutkan dari yang terkecil, berarti hingga terbesar. There are 3 fractions ya. Okay, now I wanna ask you, if we want to compare more than two fractions, can we use the trick that I give to you? Bisa nggak kita pakai trik yang tadi untuk membandingkan 3 pecahan ini? Yes, we cannot compare more than two fractions with the trick ya. Jadi yang menggunakan trik tadi hanya bisa digunakan jika membandingkan 2 pecahan. Kalau lebih, kita tidak bisa menggunakan trik tadi. Okay, so we can use KPK ya. Kita pakai KPK-nya lagi. Berapa KPK di antara 4, 3, and 6? Good job. KPK-nya adalah 12. Langkah-langkahnya sama ya. 12 dibagi 4 dikali 3. Okay, the answer is 9. Next. 12 divided by 3 multiply 4. Great, we get it. Last one. Okay, so kita urutkan lagi dari yang terkecil. Nah, yang terkecil kita bisa lihat di sini yang pembilangnya 9, kemudian 10, kemudian 16. Kita urutkan ya, berarti 3/4, and then 5/6, and then 4/3. Okay, can you? If you have some question, you can ask me ya. Number 2. Susunlah pecahan berikut dengan urutan turun. What does it mean urutan turun? Yes, urutan turun is kita mengurutkan dari yang terbesar
hingga yang terkecil. There are 4 fractions ya. Langkah-langkahnya sama. Kita cari KPK-nya terlebih dahulu. Berapa KPK-nya? Great, KPK-nya adalah 20. Can you continue? Okay, great. And then okay, next. Good job. Last one. Okay, great. Now, tinggal kita susun berdasarkan urutan turun. Berarti dari yang terbesar. Yang terbesar berarti tadi 30/20. Itu pecahannya 3/2. And then 5/4. And then 6/5. And then the last one is 3/2. Okay? Do you understand until here? Great. We continue to the next example. Number 3. Urutkan dari yang terbesar. Nah, different form ya, bentuknya berbeda. It's okay. We can compare that. How to compare this? Nah, gimana cara membandingkan kalau bentuknya beda-beda? Terlebih dahulu, kita harus mengubahnya ke we must change it to fractions ya. Kita ubah dulu ke pecahan biasa. Pecahan campuran diubah ke pecahan biasa. Do you still remember? Great. 7/6. And then 1,4 itu bilangan desimal. Kalau diubah ke pecahan biasa, ingat di belakang koma ada berapa angka? Kalau di sini 1,4 ada 1 angka di belakang koma. Berarti kita buat penyebutnya 10. 1 angka, 1 0, berarti jadinya 14/10. Kalau ada 2 angka di belakang koma, berarti penyebutnya dibagi 100. Oke, good job. And then 8/15-nya tetap ya, karena udah pecahan biasa. How to change percent to fractions? Ngubah persen ke pecahan gimana? Great. Percent is per 100, so we make it 30/100. Nah, until here, actually we want to find the KPK ya. But before we find the KPK, kita bisa sederhanakan dulu biar angkanya lebih mudah, lebih kecil aja. Oke, kita sederhanakan dulu. 14/10 disederhanakan, berarti sama-sama dibagi 2. Great. 7/5. And then 8/15-nya tetap 30/100, sama-sama dibagi 2 hasilnya. Oke, 3/10. Nah, until here baru kita cari KPK-nya berapa. Good job. KPK-nya adalah 30. Same way ya, langkah-langkahnya sama. Oke, tinggal kita urutkan dari yang terbesar. Okay, for checking your pemahaman anak Miss, let's try again. I give you 2 question. So there are some question ya for your exercise. If you have some question, you can ask me. Okay. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.